Baik, selamat pagi ya. Ini merupakan lanjutan dari bab 1 akuntansi biaya ya. Ini video merupakan video yang kedua ya, dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Hengki Leon, sarjana ekonomi, magister akuntansi ya. Baik, kita akan lanjutkan materi akuntansi biaya ini ya. Kita mulai dari namanya penggolongan biaya ya. Dalam akuntansi biaya, biaya itu digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini biasanya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Jadi penggolongan biaya ini ya, fokusnya itu adalah dasar tujuannya apa yang hendak diinginkan di dalam penggolongan tersebut. Karena di dalam akuntansi biaya dikenalkan konsep different cost for different purpose. Kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti adalah biaya yang berbeda untuk pengajuan yang berbeda juga ya. Jadi setiap pengajuan yang berbeda itu biayanya juga pasti akan beda. Tidak mungkin setiap pengajuan itu memiliki biaya yang sama. Makanya disebut different cost for different purpose ya. Kita lanjut. Penggolongan biaya yang pertama ya. Penggolongan biaya yang pertama ini adalah penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya. Jadi dasar tujuan yang hendak dikehendakinya adalah biaya yang digolongkan menurut objek pengeluaran ya. Dalam cara penggolongan biaya ini ya, nama objek pengeluaran merupakan dasar utama dari penggolongan biaya. Example, nama objek pengeluaran adalah bahan baku, maka semua pengeluaran yang langsung berhubungan dengan bahan baku atau raw material ini akan disebut dengan biaya bahan baku ya. Kalau untuk akuntansi biaya ini sendiri ya, akuntansi biaya ini muncul ketika kita berhadapan dengan perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat sendiri bahannya atau membeli dari luar, kemudian dia memproses bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi untuk dijual ya, ataupun memproduksi barang setengah jadi lalu dikombinasikan hingga menjadi barang jadi untuk dijual. Di dalam laporan Bursa Efek Indonesia terdapat 100 lebih perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ini. Macam-macam sekali bentuknya ya. Kita bisa cek sendiri di bagian laporan keuangan. Untuk kalau kita masuk ke website Bursa Efek Indonesia, itu ada di www.idx.co.id ya. Kemudian dari situ kita bisa mencari yang namanya factbook ya, yang biasa digunakan untuk meneliti data untuk penelitian skripsi ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa di situ ada pembagian dan penggolongan terhadap perusahaan-perusahaan. Salah satunya adalah manufaktur. Ingat, perusahaan manufaktur dalam Bursa Efek Indonesia itu ada 100 lebih. Jikalau kamu sudah mulai menonton sidang ya, kamu melihat ada orang yang meneliti menggunakan perusahaan manufaktur, ingat perusahaan manufaktur itu bukanlah satu, tapi ada ratusan yang ada di
kursa efek, ya, belum dikalikan dengan unsur tahun, ya. Jadi harus berhati-hati supaya jangan asal sembarang milih. Kebanyakan orang itu tidak tahu kalau perusahaan manufaktur di Indonesia itu ada ratusan, ya. Jadi main sikat-sikat saja, jadi akhirnya baru terkejut sendiri ketika proses penggunaan datanya, ya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, pahami dulu baik-baik, ya. Jangan sampai main sikat-sikat saja akhirnya menyusahkan diri sendiri, ya. Itu yang kita hindari, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Berikutnya adalah penggolongan biaya menurut fungsi di dalam perusahaan, ya. Untuk fungsi di dalam perusahaan ini salah satunya yang pertama adalah biaya produksi, ya. Di dalam biaya produksi itu merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, ya. Ini definisi yang tadi saya jelasin tentang perusahaan manufaktur, ya. Menurut objek pengeluarannya, biaya produksi dibagi menjadi ada 3 macam, ya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, di dalam factory overhead ini atau BOP ini, ya, dibagi lagi menjadi 3 macam, ya. Jadi ada yang namanya biaya bahan penolong, ada biaya reparasi dan pemeliharaan, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ya. Bagian BOP ini sangat berbeda sekali yang ada di dalam direct ini, ya, karena direct itu langsung, sedangkan yang dalam BOP ini ada yang tidak langsung. Contoh sederhana saya akan gambarkan ini ke dalam contoh, ya. Ingat, nanti saya akan tanyakan kembali di classroom, ya. Jadi harus dipelajari baik-baik, jangan sampai miss, ya. Oke. Untuk mengetahui, ya, bagaimana apa saja komposisi dari sini, saya akan memberikan dengan contoh seperti ini. Contoh adalah meja kayu. Semua tahu meja kayu, ya. Pasti semua orang kenal dengan meja kayu seperti apa. Memiliki alas, memiliki 4 buah kaki, ya. Kemudian dilengkapi dengan penahan untuk pendopang kakinya supaya kuat, ya. Itu meja. Kemudian bisa disesuaikan baik rendah maupun tingginya meja sesuai yang diperlukan, ya. Nah, kalau kita bicara meja kayu, apa sih bahan baku langsungnya atau direct material cost? Direct material costnya adalah kayu, ya. Direct labornya atau biaya tenaga kerja langsungnya adalah tukang yang membuat meja kayu, ya. Sedangkan BOP-nya apa saja, ya. Nah, BOP kan dibagi menjadi 3 macam nih. Nah, kalau biaya bahan penolong untuk meja kayu itu apa, ya? Ada paku, ya. Ada paku, ya. Kemudian ada baut, ya. Kemudian ada pisau pengkikis supaya mejanya menjadi lebih halus, ya. Itu salah satu dari biaya bahan penolong. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan, misalkan ternyata membuat meja ini adalah menggunakan mesin, dikerjakan di sebuah pabrik, ya. Nah, biaya pemeliharaan mesin pabrik itu adalah bagian dari BOP.
Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya dapat dari mana? Tadi kan kalau tenaga kerja langsung itu tukang. Nah, kalau biaya tenaga kerja tidak langsung itu bisa dari gaji seorang mandor tukang. Bisa. Ya. Kan setiap kali tukang membuat meja itu kan diawasin sama mandor tuh. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Itu salah satu contoh menggunakan meja kayu. Baik, untuk contoh lainnya ya, kalau kita mengambil contoh lainnya tadi kan meja kayu nih, sekarang kita ganti deh dengan contoh lainnya, bikin kue ya, bikin kue. Tahu bikin kue? Cewek-cewek sih pasti biasa bikin kue lah ya. Nah, kalau bikin kue bahan dasarnya apa? Ayo, ada yang tahu? Bikin kue bahan dasarnya itu kalau kita bicara tentang direct material cost-nya itu adalah tepung ya, tepung. Tapi biasanya balik lagi dengan kue apa sih ya, kue apa sih yang dibuat. Misalkan Pak, kalau kue yang tidak berkaitan dengan tepung ya berarti bahan utamanya bukan tepung ya. Tapi untuk contoh kali ini bahan apa, bahan utamanya ada tepung karena berkaitan dengan tepung ya. Jadi direct material cost-nya itu adalah tepung. Kemudian direct labor-nya adalah baker, tukang pembuat tuh kue. Kemudian BOP-nya apa? Nah, kalau bahan penolong bisa aja telur, susu, baking soda, baking powder, dan lain segala macam. Itu biaya bahan penolong. Kalau biaya reparasi dan pemeliharaan berarti dia punya mesin. Berarti ada mesin untuk mencetak kue, mesin untuk manggang kue. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsungnya apa? Nah, biasanya baker nih juga biasanya ada yang ngawasin SPV-nya. Nah, jadi SPV-nya ini masuk dalam kategori biaya tenaga kerja tidak langsung. Karena kenapa disebut tidak tenaga kerja tidak langsung? Karena tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ya. Tidak berkaitan langsung. Berhubungan dengan tidak berkaitan langsung itu beda ya. Ini berhubungan dengan proses produksi, tapi dia tidak berkaitan secara langsung. Tidak menjadi seorang baker yang juga ikut memproduksi kue atau ikut dalam, atau seorang mandor yang ikut memproduksi membuat meja ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari penggolongan biaya menurut fungsi di dalam perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada penggolongan biaya menurut gambar ya. Saya akan jelasin saja langsung karena ini tidak ada tulisan ya. Itu ada prime cost dan conversion cost. Ada biaya utama dan biaya konversi. Nah, komponen dari biaya utama atau prime cost ini itu terdiri dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Itu adalah prime cost atau biaya utama. Sedangkan kalau conversion cost atau biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan biaya overhead pabrik, itu adalah biaya konversi ya. Jadi ini penggolongan biaya menurut gambar, ada namanya prime cost dan adanya conversion cost ya. Kita lanjut. Nah, selain ada prime cost dan conversion cost, ada yang namanya disebut dengan biaya komersial ya. Biaya komersial itu terbagi menjadi dua macam.
ada yang disebut dengan biaya pemasaran, ada yang disebut dengan biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran itu adalah merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan dari pemasaran suatu produk. Jadi dipisahkan secara terpisah. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum itu adalah merupakan biaya-biaya yang untuk mengkoordinasikan baik dari setiap kegiatan produksi maupun dari kegiatan pemasaran suatu produk, ya. Jadi kelompok biaya yang bukan bagian dari proses produksi akan dikonversikan masuk ke dalam biaya komersial ini. Kemudian akan dipisahkan kembali mana yang dikategorikan sebagai biaya pemasaran, mana yang dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Nah, untuk yang bagian bawah ini adalah sedikit penjelasan, ya, di mana biaya produksi itu merupakan gabungan dari biaya bahan baku ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan biaya overhead pabrik. Itu adalah biaya produksi. Sedangkan biaya komersial itu adalah gabungan dari biaya pemasaran ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum. Sedangkan biaya produksi ditambah dengan biaya komersial itu adalah disebut dengan biaya operasional perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, di sini ada dua macam, ada yang sifatnya direct dan indirect. Kalau direct adalah biaya yang terjadi dan penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang dibiayai. Sedangkan indirect adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung ini dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biasanya disebut sebagai pelengkap, ya, pelengkap dari aktivitas produksi. Oke, lanjut. Oke, penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya bisa berubah sebanding dengan perubahan dari volume kegiatan. Contohnya adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh soal, untuk membuat sehelai pakaian, sebuah konveksi membutuhkan 1,5 meter kain, di mana 1 meternya diperoleh dengan harga 25.000. Maka untuk memproduksi sehelai baju dibutuhkan biaya bahan baku langsung sebesar 37.500, ya. 37.500 didapat dari 1,5 meter dikalikan dengan 25.000 per meter. Jika kita memproduksi 10 helai pakaian, maka biaya bahan bakunya ada 375.000, di mana 37.500 dikalikan dengan 10 helai. Next. Kemudian ada yang namanya biaya semi variabel. Ini tuh bimbang, ya, barang ini bimbang. Kenapa bimbang? Karena dia bisa, kalau diibaratkan tuh bisa sebentar perempuan, bisa sebentar laki gitu. Jadi barang itu tuh bimbang, gak jelas, ya. Jadi biaya semi variabel ini itu adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air, atau biasa disebut dengan biaya utilitas. Kok biaya utilitas dikategorikan sebagai biaya semi variabel? Ya, karena di dalam biaya utilitas itu ada kos tetap yang wajib dibayar, ya, kos tetap yang wajib dibayar. Pakai nggak pakai ada biaya minimal di situ. Jadi itu unsur tetapnya. Nah, unsur variabelnya adalah kembali kepada konsumsi pemakaiannya. Semakin banyak kita mengkonsumsi, maka
maka semakin banyak juga yang kita bayar. Kemudian ada yang namanya biaya tetap, ya. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh, sewa gedung, biaya gaji, dan penyusutan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Nah, kalau untuk bicara jangka waktu manfaatnya itu ada dua, ada yang sebutnya capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure itu adalah biaya yang punya manfaat lebih dari 1 tahun period akuntansi. Contohnya pembelian dari peralatan. Sedangkan untuk revenue expenditure itu adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi pada saat terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya adalah example pembelian supplies atau perlengkapan. Ya. Next, yang terakhir, penggolongan biaya menurut periode pembebanan ke dalam penghasilan. Yang pertama adalah biaya produk atau product cost, itu identik dengan barang-barang yang diproduksi untuk dijual. Product cost ini sama dengan harga pokok persediaan karena merupakan aset yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi ini adalah biaya dari barang itu, ya. Sedangkan periodic cost merupakan biaya-biaya operasional perusahaan. Contohnya seperti biaya penjualan, biaya administrasi dan umum yang timbul selama periode tersebut. Jadi ini dikategorikan sebagai biaya periodik, ya. Oke, pembahasan sampai di sini dulu, ya, karena yang setelah ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk bagian 2 ini sampai di bagian di sini saja terlebih dahulu. Nanti akan bagian 3, ya. Oke, baik. Jika ada yang kurang jelas langsung bisa ditanyakan saja di Google Classroom, ya. Nanti ikuti saja instruksi yang saya sampaikan di Google Classroom, ya, biar jelas. Oke, saya akhiri dulu pertemuan pada video hari ini, ya. Terima kasih, selamat pagi.